Baik, selamat pagi Pak Daniel dan teman-teman. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang anomali of the efficiency market hypothesis. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Makalah ini disusun oleh saya Martin Hansel dengan NIM 21 dan saya Tabita Rica dengan NIM 32. Ya, berikutnya adalah latar belakang. Nah, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi di pasar modal memiliki beragam instrumen investasi dengan keunggulan-keunggulan yang tersendiri dan memberikan keuntungan yang tidak terbatas. Namun, investasi di pasar modal pada dasarnya diikuti dengan resiko, sesuai dengan konsep yaitu Hicks Return. Konsep tersebut dapat menjelaskan bahwa semakin tinggi resiko yang dipilih, maka semakin tinggi pula keuntungan yang didapatkan. Nah, pelaku investasi disebut sebagai investor, yang mana investor merupakan orang yang menaruh dananya untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi di pasar modal tidak hanya memberikan keuntungan pada perubahan yang membutuhkan dana, namun keuntungan tersebut juga dapat dirasakan oleh investor dengan bentuk pengembalian dana yang disetorkan kepada emiten. Nah, pasar modal sendiri adalah salah satu sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Apabila perusahaan membutuhkan dana, maka perusahaan tersebut akan dapat meningkatkan kinerjanya. Dengan semakin meningkatkannya, maka bahwa suatu negara tersebut juga ikut membaik. Nah, untuk tersebut fungsi pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal adalah pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Sedangkan untuk fungsi keuangan pasar modal adalah pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik yang dipilih. Nah, untuk efisiensi pasar modal adalah di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Menurut Jogianto 2017 sendiri, informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan. Jika informasi mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu peristiwa tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar yang cepat dan akurat menandakan bahwa pasar adalah efisien. Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat, maka itu dapat dikatakan sebagai pasar efisien. Nah, akan tetapi jika kita lihat kenyataannya, harga tidak selalu mencerminkan semua informasi yang tersedia. Tidak ada pasar modal yang efisien karena terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pasar modal yang memungkinkan investor menerima abnormal return. Penyimpangan yang terjadi dalam hipotesis pasar modal efisien disebut dengan anomali. Nah, anomali pasar modal mengakibatkan adanya ekonomi return yang dialami oleh investor sehingga bertentangan dengan teori hipotesis pasar efisien. Nah, teori efisien pasar menyatakan bahwa harga sekuritas akan bereaksi cepat terhadap informasi baru. Konsekuensinya, apabila harga tidak bereaksi cepat terhadap informasi baru, tetapi membutuhkan waktu lebih lama, maka keuntungan abnormal dapat terjadi dalam hal ini. Investor tidak berperilaku sesuai dengan teori efisien itu. Nah, jika tersebut, maka terjadinya suatu anomali pasar. Anomali adalah kejadian atau peristiwa yang tidak diantisipasi dan yang menawarkan investor peluang untuk memperoleh abnormal return. Anomali ada pada saat semua bentuk efisiensi pasar, baik bentuk lemah, kuat, maupun semi kuat. Tetapi banyak bukti yang mengaitkan antara anomali pasar dengan bentuk pasar efisiensi semi kuat. Nah,
Di anomali pasar tersebut ada 4, yaitu anomali perusahaan yang dibagi lagi menjadi 4, anomali musiman yang dibagi menjadi 14, anomali perusahaan yang dibagi menjadi 9, dan anomali akuntansi yang dibagi menjadi 6. Nah, dari adanya latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul yaitu The Anomaly of the Efficient Market Hypothesis. Nah, berikutnya adalah landasan teori yang akan menjadi 4, yaitu investasi, pasar modal efisien, dan anomali pasar. Yang pertama yaitu investasi. Nah, menurut tanda lilin tahun 2017, investasi itu adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, sedangkan menurut Jogianto tahun 2017, investasi ini adalah sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke dalam aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Nah, aktiva produktif inilah yang diharapkan akan memberikan keuntungan yang di masa yang akan datang. Lalu jenis investasi. Nah, jenis investasi ini dibagi dua, yaitu jenis investasi langsung dan tidak langsung. Nah, investasi langsung ini dapat dilakukan dengan cara membeli langsung aset keuangan suatu perusahaan yang diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan cara membeli aset yang tidak dapat diperjualbelikan. Contohnya seperti tabungan atau deposito. Nah, untuk aset investasi tidak langsung ini, investasi ini dilakukan dengan cara membeli surat-surat dari perusahaan investasi yang memiliki portofolio aset-aset keuangan perusahaan lainnya. Yang berikutnya yaitu retur. Menurut Jogianto tahun 2017, ini retur adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Nah, komponen dari retur ini terdiri dari dua, yaitu yield dan capital gain ataupun loss. Retur ini dibagi menjadi dua, yaitu retur realisasi dan retur ekspektasi. Nah, retur realisasi ini adalah retur yang terjadi yang dihitung berdasarkan data historis dengan rumus sebagai berikut. Lalu untuk retur ekspektasi yaitu retur yang diharapkan yang akan diperoleh di masa yang akan mendatang. Retur ini merupakan return yang belum terjadi. Lalu next. Yang berikutnya yaitu risiko. Menurut Jogianto, risiko ini adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Nah, risiko ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu risiko tidak sistematis dan risiko sistematis. Risiko tidak sistematis ini merupakan risiko yang terjadi yang terkait dengan suatu saham tertentu yang umumnya dapat dihindari atau diperkecil melalui diversifikasi. Risiko tidak sistematis ini dirumuskan sebagai berikut. Lalu untuk risiko sistematis ini merupakan risiko yang bersifat umum dan berlaku bagi semua saham-saham yang berada di pasar modal. Next. Yang berikutnya yaitu abnormal return. Menurut tanda lilin tahun 2017, harga sekuritas dalam pasar efisien ini harus merefleksikan informasi mengenai risiko dan harapan mengenai return di masa yang akan datang. Nah, return yang sepadan dengan risiko saham ini disebut dengan return normal. Nah, return yang lebih besar dari normalnya ini disebut abnormal return. Nah, untuk menghitung abnormal return ini menggunakan 3 jenis, yaitu mean adjust model, market adjust model, dan market model. Next. Ya, berikutnya adalah pasar modal. Pengertian dari pasar modal menurut tanda lilin yaitu merupakan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan ekuitas. Namun, menurut Ilham Fahmi adalah pasar modal adalah tempat di mana berbagai pihak khususnya menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan digunakan sebagai tambahan dana dan untuk memperkuat modal perusahaan. Nah,
Fungsi dari pasar modal sendiri ada dua. Yang pertama yaitu fungsi pasar modal sebagai lembaga perantara yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Pihak yang kelebihan dana dalam hal ini adalah investor. Pihak ini mengharapkan akan memperoleh imbalan atas dana yang diserahkan tersebut. Namun dari sisi pihak yang membutuhkan dana, tersedianya dana dari luar memungkinkan mereka melakukan pendanaan atas operasi mereka ataupun untuk melakukan investasi tanpa harus menunggu dana dari operasi perusahaan. Nah, untuk instrumen pasar untuk yang kedua yaitu fungsi pasar modal untuk mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien karena dengan adanya pasar modal maka hak yang kelebihan dana dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. Fungsi ini disebut sebagai fungsi keuangan pasar modal. Dan untuk instrumen pasar modal sendiri, menurut Tanda Lilin 2017, instrumen pasar modal adalah efek atau surat berharga yang umumnya diperjualbelikan di pasar modal, yaitu ada saham, reksadana, dan obligasi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk kegiatan pasar modal dibagi menjadi 4, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, ketiga, dan keempat. Nah, untuk pasar perdana yaitu pasar modal tempat penjualan pertama kali ketika perusahaan melakukan IPO. Harga saham ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan go public. Dan yang kedua yaitu pasar sekuritas, yaitu pasar yang memperjualbelikan saham dan efek lainnya setelah pasar perdana atau setelah IPO. Transaksi di pasar sekunder harganya ditentukan oleh permintaan dan penawaran dan perilaku antara investor. Dan untuk yang ketiga adalah pasar modal tempat saham dan sekuritas lainnya diperdagangkan di luar bursa. Dan untuk pasar keempat adalah pasar perdagangan saham antara investor atau pemegang saham tanpa melalui pialang atau perantara efek yang sebelumnya. Ya, berikutnya adalah pasar modal efisiensi. Pengertian dari pasar modal efisiensi ini pertama kali dicetuskan oleh Fama pada tahun 1970, di mana dikatakan bahwa suatu pasar dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang tersedia bisa meliputi semua informasi yang tersedia, baik informasi di masa lalu, saat ini, serta informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Nah, menurut Jugianto dikatakan efisien jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Nah, berikutnya yaitu ada efisiensi pasar secara internal dan eksternal. Nah, pasar yang secara internal bisa dikatakan atau disebut operasional bila mana investor dikenai jasa transaksi semurah mungkin berkaitan dengan biaya-biaya atas terjadinya semua transaksi lah. Biaya-biaya tersebut biasanya yaitu adalah biaya komisi broker, biaya eksekusi, dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan pasar efisiensi secara eksternal atau harga adalah suatu kondisi bila mana harga setiap saat benar-benar mencerminkan informasi yang tersedia. Dan berikutnya adalah syarat-syarat pasar modal efisien. Nah, syarat-syarat pasar modal efisien ada 4, yaitu adanya banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang murah dan mudah, informasi yang bersifat random, dan investasi bereaksi secara cepat terhadap informasi baru. Dan untuk bentuk dari pasar efisien itu ada 2, yaitu secara informasi dan secara keputusan. Nah, secara informasi itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu bentuk efisiensi pasar bentuk lemah. Nah, efisiensi pasar bentuk lemah ini jika harga-harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh informasi pada masa lalu, yaitu informasi yang telah terjadi. Dan untuk bentuk setengah kuat yaitu harga pasar saham yang berbentuk sekarang telah mencerminkan semua informasi histori dengan ditambahnya semua informasi yang telah dipublikasikan, termasuk informasi yang berada pada laporan keuangan emiten seperti earning per cent, dividen, pengumuman, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bentuk efisien, bentuk kuat. Lah, untuk bentuk efisien, bentuk kuat ini, harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk semua informasi yang privat. Nah, pada pasar bentuk kuat ini
tidak ada seorang investor yang bisa memperoleh return tak normal karena mempunyai informasi privat. Nah, untuk pada berikut di slide PPT terdapat tingkat kumulatif dari 3 bentuk pasar efisien, yaitu menandakan bahwa pasar efisien bentuk lemah berada pada pasar bentuk setengah kuat, dan berikutnya juga dengan pasar efisien bentuk kuat. Dan untuk secara keputusan untuk informasi tidak perlu diolah lebih lanjut, seperti yang misalnya tentang pengumuman laba dan sebagainya. Maka apabila secara keputusan yang tersedia informasi adalah sudah adanya ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Yang berikutnya yaitu pengujian efisiensi pasar modal. Nah, menurut Fama, pengujian efisiensi pasar modal ini dibagi 3, yaitu yang pertama pengujian terhadap penukar return, studi peristiwa, dan pengujian terhadap informasi privat. Nah, untuk pengujian penukar return ini, pengujian dapat dilakukan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama uji korelasi dan regresi, yang kedua pengujian run test, yang ketiga cyclical, yang keempat filter test, yang kelima relative strength. Next. Nah, berikutnya untuk studi peristiwa atau event study. Nah, event study ini merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Nah, pengujian kandungan informasi ini dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman ini mengandung informasi, maka diharapkan pasar ini akan bereaksi pada waktu pengumuman itu diterima oleh pasar. Nah, suatu pengumuman ini dikatakan memiliki kandungan informasi apabila pengumuman tersebut memiliki abnormal return ke pasar. Apabila tidak mengandung informasi, maka pengumuman tersebut tidak memberikan abnormal return ke pasar. Dapat dilihat pada gambar di slide PPT ini. Next. Nah, jika tadi pengujian kandungan informasi itu hanya menguji reaksi pasar, tadi itu hanya pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi pasar. Nah, jika pengujian ini melibatkan kecepatan reaksi pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan, maka pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi bentuk setengah kuat. Nah, pasar dikatakan efisien ini jika investor ini bereaksi cepat untuk menyerap abnormal return untuk menuju ke harga keseimbangan yang baru. Nah, jika investor ini menyerap abnormal return dengan lambat, maka pasar ini tidak efisien dalam bentuk setengah kuat. Nah, bila tidak menimbulkan abnormal return, maka pasar efisiennya ini tidak terjawab. Nah, yang berikutnya yaitu efisiensi pasar secara informasi dan secara keputusan. Next. Nah, yang berikutnya yaitu pengujian informasi privat. Pengujian informasi privat ini dibagi menjadi 2, yaitu insider trading dan return dari reksadana. Insider trading ini merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider. Sedangkan reksadana ini merupakan portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana yang dijual kembali kepada masyarakat dengan bentuk unit penyertaan. Nah, tujuan dari reksadana ini yaitu untuk meminimumkan risiko tidak sistematik dan untuk menghasilkan return yang tinggi. Next. Berikutnya yaitu anomali. Nah, menurut Johnstone 1996, anomali pasar ini adalah suatu teknik atau strategi untuk mendapatkan abnormal return yang bertentangan dengan pasar efisien. Nah, anomali ini muncul pada semua bentuk
efisiensi pasar. Tetapi kenyataannya bukti empiris ini adanya anomali di pasar ini ditemukan pada bentuk efisien semi kuat. Dalam teori keuangan ada 4 macam anomali, yaitu anomali peristiwa, anomali musiman, anomali perusahaan, dan anomali akuntansi. Next. Nah, yang pertama yaitu anomali peristiwa. Nah, anomali peristiwa ini adalah peristiwa yang menyajikan peluang untuk mendapatkan abnormal return. Nah, pada anomali peristiwa ini terdapat 4 contoh. Yang pertama yaitu analysis recommendation. Nah, menurut Gumanti dan Utami tahun 2002, analysis recommendation ini dapat diartikan itu semakin banyak analis yang merekomendasikan untuk membeli suatu saham, maka semakin tinggi kemungkinan harga saham yang direkomendasikan itu akan turun. Lalu yang kedua yaitu insider trading. Insider trading ini adalah sebutan bagi perdagangan saham oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Menurut Gumanti dan Utami tahun 2002, anomali insider trading ini merupakan anomali yang menyatakan bahwa semakin banyak saham yang dibeli oleh insiders, maka semakin tinggi kemungkinan harga saham itu akan naik di pasar. Yang ketiga yaitu listing. Menurut Gumanti dan Utami juga tahun 2002, harga sekuritas ini cenderung naik setelah perusahaan itu mengumumkan akan melakukan pencatatan saham di bursa. Nah, biasanya perusahaan ini cenderung untuk memberikan harga yang under value saat akan listing di bursa. Nah, hal ini akan menarik minat para investor untuk membeli sahamnya. Dan yang terakhir yaitu value line change. Menyatakan harga sekuritas ini akan terus naik setelah value line itu menempatkan rating perusahaan pada urutan yang tinggi. Ya, berikutnya adalah anomali musiman. Anomali musiman adalah adanya pola-pola konsisten yang terjadi pada suatu interval waktu secara teratur atau pada waktu spesifik pada tanggal-tanggal tertentu. Anomali musiman tersendiri ini ada 14. Yang pertama adalah Monday effect, di mana return dari satu atau beberapa bulan lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Dan yang kedua adalah January effect. January effect di mana adalah kecenderungan kenaikan harga saham pada penekanan pertama bulan Januari. Nah, kenaikan permintaan ini didorong dengan ekspektasi investor yang positif. Yang ketiga adalah the day of week effect, yang mana perbedaan return antara hari Senin dengan hari-hari lainnya dalam seminggu secara signifikan. Nah, yang keempat adalah Monday effect, yang mana return hari Senin jauh lebih rendah dibanding harga lain-lainnya. Yang kelima adalah week 4 effect, yang mana Monday effect signifikan terjadi pada minggu keempat setiap bulannya. Dan untuk regresi effect, Monday effect menghilangkan pada bulan Januari. Yang ketujuh adalah weekend effect, yang mana harga sekuritas cenderung naik pada hari Jumat dan turun pada hari Senin. Nah, untuk yang ke-8 yaitu time of the day, yang mana adalah fenomena di mana harga sekuritas cenderung naik 40 menit pertama dan 15 menit terakhir suatu perdagangan. Nah, untuk yang ke-9 yaitu pola harian. Pola harian yaitu adalah adanya perbedaan return untuk hari-hari tertentu dalam satu minggu. Nah, dan yang ke-10 adalah end of month. Rata-rata return harian periode pergantian bulan berbeda dengan rata-rata return harian pada hari lainnya pada akhir bulan cenderung mengalami kenaikan. Dan yang ke-11 adalah week of the month effect, yaitu adalah saham cenderung mendapatkan return yang lebih besar pada hari minggu pertama setiap bulannya daripada minggu-minggu yang lainnya. Dan yang ke-12 adalah season, di mana saham perusahaan dengan penjualan musiman tinggi cenderung lebih naik selama musim ramai. Investor akan cenderung mengikuti tren yang berada di masyarakat. Yang ke-13 adalah holiday effect, di mana pendapatan saham di hari-hari menjelang liburan jauh lebih tinggi daripada hari-hari biasanya. Dan yang ke-14 adalah political cycle effect, yaitu abnormal return yang tinggi pada waktu tahun pertama pergantian presiden dan juga
akhir tahun pada masa jabatan presiden. Yang berikutnya yaitu anomali perusahaan. Anomali perusahaan ini dibagi menjadi 9 macam, yaitu yang pertama itu size effect. Nah, size effect ini adanya kecenderungan saham-saham perusahaan kecil yang mempunyai return lebih kecil ini dibandingkan saham perusahaan besar. Nah, yang kedua yaitu close-end mutual effect. Menurut Gutami dan Utami tahun 2002, return pada close-end mutual fund ini yang dijual dengan potongan cenderung lebih tinggi. Hal ini dikarenakan potongan yang tinggi akan mengurangi saham tersebut dan berimbas pada return yang tinggi. Yang ketiga yaitu neglected firm effect. Ini merupakan kecenderungan bahwa investasi di pasar saham ini pada perusahaan yang kurang dikenal ini memberikan tingkat keuntungan abnormal return, memberikan tingkat keuntungan abnormal karena pada perusahaan kecil ini cenderung diabaikan oleh investor besar. Maka informasi mengenai perusahaan ini cenderung tidak tersedia. Yang berikutnya yaitu reversal effect atau winner-loser anomaly. Nah, efek pembalikan rata-rata return ini merupakan nama lain dari winner-loser anomaly ini. Nah, yaitu kecenderungan saham yang memiliki kinerja buruk akan berbalik menjadi saham yang memiliki kinerja baik pada periode berikutnya dan begitu juga sebaliknya. Yang kelima yaitu institutional holdings. Perusahaan yang dimiliki oleh sedikit institusi cenderung memiliki return yang lebih tinggi. Saat pemilik sedikit, maka informasi yang ada dalam perusahaan ini juga kurang dipublikasikan, sehingga risiko ini meningkat dan diikuti dengan pergerakan return ke arah yang positif. Yang keenam yaitu windows dressing. Windows dressing ini adalah strategi yang digunakan oleh fund manager untuk meningkatkan kinerja portofolionya. Nah, window dressing ini juga dilakukan oleh emiten dalam memperbaiki laporan keuangan dan bertujuan untuk menyajikan gambaran keuangan yang lebih baik. Lalu yang ketujuh yaitu reversion to the mean effect atau short term effect. Nah, anomali ini di mana terdapat kecenderungan perusahaan yang memiliki return yang sangat tinggi pada suatu bulan cenderung akan memiliki return yang sangat rendah pada bulan berikutnya. Demikian juga sebaliknya. Yang ke-8 yaitu reversion to the mean long term effect. Nah, harga saham ini cenderung untuk berbalik setelah waktu yang lama. Berarti saham yang mengalami koreksi yang besar selama 3 hingga 5 tahun terakhir, maka akan menjadi biggest gainer. Dan yang terakhir yaitu market overreaction effect dan market underreaction effect. Nah, market overreaction effect ini merupakan anomali yang menyatakan bahwa pasar saham ini cenderung bereaksi secara berlebihan terhadap berita dan pengumuman dividen sehingga harga saham ini akan naik sangat tinggi. Sedangkan market underreaction effect ini merupakan anomali yang menyatakan bahwa pasar ini cenderung bereaksi kecil terhadap pengumuman laba. Next. Baik, berikutnya adalah anomali akuntansi. Anomali akuntansi sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu first earning effect. First earning effect ini first earning ratio ini merupakan rasio yang menggambarkan keuntungan perusahaan atau emiten saham terhadap harga sekuritas. Nah, di sini berikutnya adalah tentang earning surplus. Earning surplus adalah di mana saham dengan mencapai capital lebih tinggi dari yang diperkirakan cenderung menjalani peningkatan harga. Dan sebenarnya earning per share ini bukan menjadi tolak ukur yang baik untuk dijadikan landasan keputusan investasi. Nah, yang berikutnya adalah price or sell. Price or sell ini adalah apabila rasio price or sell ini rendah, maka terjadinya peningkatan produksi atau peningkatan penjualan yang tidak disertai dengan peningkatan harga saham. Hal ini memiliki arti bahwa pasar terlalu rendah menilai harga saham perusahaan tersebut. Dan berikutnya adalah price to book,
itu adalah rasio yang menjelaskan berapa kali seorang investor bersedia untuk membayar sebuah saham setiap nilai buku per sahamnya. Rasio ini juga menunjukkan harga saham terhadap nilai buku yang didapatkan dari harga pasar saham dibandingkan dengan nilai buku saham biasa. Semakin rendah nilai PBV ini atau nilai PBV mendekati 1, maka harga saham tersebut murah atau berada di bawah harga yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah dividend yield. Dividend yield ini adalah anomali ini menyatakan adanya hubungan yang positif antara return saham dengan besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Semakin besar dividen yang dibagikan, maka return dari saham akan semakin besar. Yang berikutnya adalah earning momentum. Earning momentum ini terjadi ketika pertumbuhan pendapatan per saham atau earning per share ini perusahaan mempercepat atau memperlambat dari kuartal fiskal sebelumnya atau tahun fiskal. Laba momentum biasanya bertepatan dengan pendapatan mempercepat atau memperluas margin yang disebabkan oleh peningkatan penjualan, biaya perbaikan, atau perluasan pasar secara keseluruhan. Ya, berikutnya adalah studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama ini, yaitu peristiwa pengumuman kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 yang terjadi pada tanggal 13 September 2019. Kementerian Keuangan dan Presiden Jokowi sepakat menaikkan tarif cukai hasil tembakau alias cukai rokok sebesar 23% dan harga jual eceran sebesar 35% mulai pada tanggal 1 Januari 2020. Berdasarkan peristiwa tersebut, apakah terjadi reaksi pelaku pasar yang tercermin dalam abnormal return melalui peristiwa pengumuman kenaikan cukai rokok? Dan apakah terdapat perbedaan reaksi pasar atas peristiwa pengumuman kenaikan cukai rokok yang tercermin dari perbedaan yang signifikan antara ATVA sebelum dan ATVA setelahnya? Nah, berikut adalah pembahasan dari studi kasus yang pertama, yaitu jika dilihat dari uji one sample t-test ini, dapat dilihat bahwa pada T-4 dan T+3 terdapat reaksi pasar atas peristiwa pengumuman kenaikan tarif cukai rokok yang tercermin dari abnormal return. Nah, untuk yang lainnya tidak abnormal dikatakan signifikan jika berada di atas 0,05 dan jika di bawah 0,5 jika tidak seperti itu. Nah, berikutnya adalah terdapat perbedaan reaksi pasar atas peristiwa pengumuman kenaikan cukai rokok yang tercermin dari signifikan antara ATVA sebelum dan sesudah. Nah, untuk ini perlu dilihat sebelum untuk membandingkan, maka diperlukan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, jika nilai asumsinya di atas nilai 0,05, maka dikatakan normal. Jika di bawah nilai 0,05, dikatakan tidak normal. Jika dilihat dari hasilnya tersebut, yaitu 0,767 dan 0,881, maka dikatakan data tersebut berasumsi normal. Nah, jika normal, maka dilakukan pengujian, yaitu one paired sample t-test lah. Dari one sample paired t-test ini dapat dilihat bahwa nilai signya 0,69. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ATVA sebelum dan ATVA sesudah. Untuk studi kasus yang kedua yaitu mengenai January Effect. Nah, January Effect ini merupakan salah satu fenomena anomali pasar yang terjadi pada bulan Januari, di mana harga saham ini secara umum mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut tercermin dari indikator IHSG di bursa yang memperdagangkan saham di banyak negara. Nah, hal ini terjadi melonjaknya harga saham pada akhir tahun. Para investor ini maupun para manajer ini cenderung akan menjual sahamnya dengan motivasi likuiditas atau untuk pemenuhan kebutuhan liburan di akhir tahun. Namun pada awal tahun investor ini akan berbondong-bondong untuk masuk kembali ke pasar modal dengan ekspektasi harga-harga saham itu akan naik. Meskipun demikian, tidak ada jaminan January Effect ini akan terjadi setiap tahunnya. Maka dari itu, apakah terjadi fenomena anomali pasar, yaitu January Effect di pasar modal pada perusahaan BUMN yang telah terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Nah, penelitian ini ingin membuktikan apakah fenomena anomali Januari Efek ini berpengaruh pada return saham perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari 2017 hingga Januari 2018 dengan sampel 20 perusahaan. Next. Nah, penelitian ini tuh menggunakan metode independent sample t-test dan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, hasil dari uji normalitas ini menunjukkan bahwa data itu terdistribusi normal, yaitu nilai sig itu lebih besar dari 0,05, hingga dilakukan pengujian kedua yaitu uji homogenitas data. Nah, uji ini digunakan untuk melihat data mana yang akan digunakan, apakah equal variance assume atau equal variance not assume dengan menggunakan uji Levin. Nah, hasil uji Levin ini menunjukkan data itu bersifat tidak homogen sehingga data yang digunakan itu equal variance not assume. Next. Nah, berikutnya itu dilakukan uji hipotesis dengan uji independent sample t-test. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa H0 itu ditolak dan H1 diterima, di mana nilai P itu lebih kurang dari 0,05, sehingga hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan return saham perusahaan BUMN pada bulan Januari dan bulan selain Januari di Bursa Efek. Nah, penelitian ini juga melihat rata-rata return pada bulan Januari dan selain bulan Januari. Next. Nah, hasil rata-rata ini pada bulan Januari ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata selain bulan Januari. Nah, maka dapat disimpulkan ini bahwa fenomena Januari Efek ini terjadi di Indonesia, khususnya pada perusahaan BUMN pada tahun 2017 hingga 2018. Simpulannya yaitu anomali pasar ini adalah satu teknik atau strategi untuk mendapatkan abnormal return yang bertentangan dengan pasar efek, yaitu anomali peristiwa, perusahaan, akuntansi, dan musiman. Nah, pada studi kasus yang pertama itu mengenai pengumuman kenaikan tarif cukai rokok ini, dilihat dari hasil pengujiannya itu bahwa pengumuman kenaikan tarif cukai rokok ini tercermin dalam indikator abnormal return yang memberikan respon signifikan pada T+4 dan T+3. Namun hasil berbeda ini ditemukan pada indikator TVA. Nah, yaitu peristiwa kenaikan cukai rokok ini belum mampu secara signifikan untuk meningkatkan transaksi jual beli di pasar modal, sehingga tidak terdapat perbedaan reaksi pasar atas peristiwa pengumuman kenaikan tarif cukai rokok yang tercermin dari perbedaan yang signifikan antara TVA sebelum dan sesudah. Nah, untuk studi kasus yang kedua yaitu mengenai uji hipotesis menggunakan independent sample t-test menunjukkan bahwa adanya perbedaan return saham perusahaan BUMN pada bulan Januari dan selain bulan Januari. Penelitian ini juga menggambarkan adanya fenomena Januari Efek di Indonesia, khususnya pada perusahaan BUMN. Nah, terdapat beberapa faktor ini yang menyebabkan terjadinya fenomena Januari Efek, seperti adanya penjualan saham besar-besaran pada akhir tahun yang bertujuan untuk mendapatkan capital gain atau pemenuhan kebutuhan pada saat masa liburan. Dan pada awal tahun ini investor akan berpikir bahwa Januari itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi, sehingga permintaan terhadap suatu saham itu akan meningkat. Nah, selain itu di awal tahun itu investor itu memiliki dana yang cukup banyak untuk diinvestasikan, karena di akhir tahun sebelumnya investor itu biasanya akan mendapatkan bonus atau hadiah akhir tahun. Nah, pada bulan Januari ini juga banyak informasi mengenai prospek perusahaan yang dirilis ke publik sehingga meningkatkan keputusan investasi investor di awal tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kita buka sesi tanya jawab yang pertama.
Saudara Citrun, Saudara Rizal, Saudari Angel, dan Saudari Christine. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Citrun Kusuma dengan NIM 1217135. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah perbedaan bentuk efisien pasar secara informasi dengan secara keputusan? Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Saudara Rizal. Selamat pagi, Saudara penyaji makalah. Saya ingin bertanya, yaitu ingin saya tanyakan pihak mana saja yang termasuk dalam insider perusahaan. Itu saja. Terima kasih. Nama saya Rizal Fatoni, NIM 1211.1002. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Saudari Baik, berikutnya untuk Saudara. Untuk Saudari Angel, dipersilakan. Oh iya, terima kasih. Saya Angel dengan NIM 1217003. Saya mau bertanya, mengapa pada hari Senin harga saham sering mengalami penurunan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, Saudari Christine. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Christine dengan NIM 1217006. Saya ingin menanyakan apakah anomali Januari efek terjadi setiap tahunnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan diskusikan terlebih dahulu. Saya akan menjawab dari pertanyaannya Saudara Rizal. Tadi ditanyakan pihak mana yang termasuk dalam insider perusahaan ya. Insider perusahaan itu bisa manajer, dewan direksi, pejabat perusahaan maupun pemegang saham yang memiliki informasi privat dari suatu perusahaan tersebut. Apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih. Untuk Saudara sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Citrun yang menanyakan apa perbedaan bentuk efisien pasar secara informasi dan secara keputusan.
Nah, untuk perbedaan dari bentuk efisiensi pasar secara informasi dengan keputusan adalah jika secara informasi mempertimbangkan secara informasinya saja. Namun jika pada secara keputusan mempertimbangkan dua faktor, yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Apakah sudah menjawab Saudari Trun? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Angel. Harga saham itu cenderung turun hari Senin itu dikarenakan informasi atau peristiwa terjadi yang terkandung itu biasanya diumumkan pada saat hari Jumat. Hal ini bertujuan untuk agar investor itu dapat menganalisis terlebih dahulu berita yang dipublikasikan, sehingga salah satunya itu contohnya itu seperti kenaikan tarif cukai rokok yang diumumkan pada hari Jumat pada tanggal 13 September itu, sehingga pada hari Seninnya terjadi penurunan harga saham di sektor rokok. Apakah sudah menjawab, Saudari Angel? Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Christine yang menanyakan apakah anomali January Effect terjadi pada setiap tahunnya. Nah, menurut kelompok kami, January Effect terjadi pada setiap tahunnya. Dikarenakan anomali tersebut kan merupakan salah satu dari anomali musiman yang kita ketahui bahwa anomali musiman terjadi dalam jangka waktu atau tanggal-tanggal tertentu yang saling sama. Nah, dan berdasarkan informasi-informasi yang kita ketahui bahwa January Effect itu hampir sering terjadi pada setiap tahunnya. Baik, terima kasih. Apakah menjawab, Saudari? Terima kasih Saudari Rica sudah menjawab. Baik, terima kasih. Sesi 1 sudah dijawab semuanya. Berikutnya adalah sesi kedua, yaitu dibuka 4 penanya. Bisa angkat tangan yang ingin bertanya pada sesi kedua ini. Ya, untuk sesi kedua ini, yaitu Saudari Devina, Saudari Cendi, Saudari Risna, dan Saudari Magda. Untuk Saudari Risna, untuk Saudari Devina. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Devina dengan NIM 1217-1009 ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa January Effect itu terjadi pada setiap tahunnya. Namun, apakah terjadi indikasi January Effect pada tahun 2020 pada pasar modal di Indonesia? Terima kasih. Baik, untuk Saudari Devina, terima kasih pertanyaannya. Berikutnya yaitu Saudari Cendi. Terima kasih, saya Kristina dengan NIM 1217-1005. Di sini yang saya ingin tanyakan adalah menurut kelompok, mengapa pada anomali time of day harga sekuritas cenderung naik pada saat 45 menit pertama dan 15 menit terakhir? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya yaitu Saudari Risna. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Risna Kul dengan NIM 28. Saya akan bertanya, menurut kelompok Anda bagaimana cara melakukan pengujian efisiensi pasar menggunakan event study? Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Saudari Risna pertanyaannya. Berikutnya Saudari Magda, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Magdalena dengan NIM 20. Yang saya tanyakan adalah, mengapa pada neglected firm effect, perusahaan kecil lebih memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan diskusikan terlebih dahulu. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Saudari Magda. Tadi kenapa pada neglected firm effect itu perusahaan kecil itu memberikan return yang lebih tinggi. Nah, menurut Afner dan Strebel tahun 1983 itu perusahaan kecil ini tidak terlalu diperhatikan informasinya oleh investor-investor besar. Nah, oleh karena itu maka informasi mengenai perusahaan tersebut itu cenderung tidak tersedia. Apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Devina yang menanyakan apakah pada tahun 2020 ini terjadi Januari Effect pada Pasar Modal Indonesia. Menurut kelompok kami, pada tahun 2020 ini Januari Effect tidak berpengaruh karena pada saat Januari terjadi pelemahan pasar yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama Jiwasraya, perang antar AS dan Iran, dan corona ini sendiri. Apakah bisa menjawab Saudari Devina? Sudah, terima kasih. Baik. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Saudari Cendiani. Menurut kelompok kami, kenapa saham cenderung naik di 45 menit pertama dan 15 menit terakhir itu dikarenakan di saat awal pembukaan saham ini, pembukaan pasar ini menentukan investor dalam bertransaksi. Nah, jika saat penutupan 15 menit terakhir ini ini membuat investor ini menentukan apa yang akan membuat investor dalam mengambil keputusan untuk keesokan harinya. Begitu. Apakah bisa diterima, Saudari Cendiani? Sudah, terima kasih. Baik, berikutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Risna yang menanyakan bagaimana cara pengujian efisiensi pasar dengan menggunakan event study. Nah, untuk cara-caranya ini yang pertama yaitu pasti tentunya kita menentukan peristiwa apa yang terjadi. Nah, setelah kita menentukan peristiwa,
kita menentukan sampel perusahaan mana yang akan dijadikan dalam penelitian tersebut. Berikutnya, yaitu menentukan hari pengumuman atau T0 dan periode pengamatan yaitu T plus berapa dan T min berapa. Setelah itu, maka dari menghitung return masing-masing sampel setiap harinya pada periode yang pengamatan tersebut. Dan berikutnya yaitu menghitung abnormal return. Setelah menghitung abnormal return yaitu menghitung rata-rata abnormal return. Nah, setelah menghitung abnormal return, untuk menghitung untuk hipotesis yang kedua yaitu menghitung TVA sebelum dan sesudah. Seperti itu. Apakah menjawab Saudari Risna? Baik, terima kasih Saudari Rica atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan sesi 2 telah kami jawab. Berikutnya yaitu sesi ketiga, yaitu ada 4 penanya. Kami persilahkan, yaitu Saudara Regen, Saudara Martin, Saudari VC, dan Saudari Ratih. Untuk Saudara Regen kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adriel Regen dengan NIM 01. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa pada studi kasus yang dipilih oleh kelompok kenaikan tarif yaitu memilih tanggal 13 September sebagai T0 yang mempengaruhi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya yaitu Saudara Martin. Baik, terima kasih kesempatannya. Nama saya Marcelino Purnomo dengan NIM 1217122. Pertanyaan saya, apakah time of the day pada saat 45 menit pertama saham itu juga berlaku bagi on the effect? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya yaitu Saudari VC. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fania Carolina dengan NIM 1211133. Saya ingin menanyakan terkait dengan anomali akuntansi yang dijelaskan oleh Saudari Rica tadi. Ada salah satu anomali akuntansi yaitu anomali earning momentum. Nah, apa saja hal yang mempengaruhi anomali earning momentum itu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya yaitu Saudari Ratih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ratih dengan NIM 1211126. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa anomali holiday effect ini tidak berlaku di Indonesia? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan diskusikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih telah menunggu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Adriel Regen yang menanyakan mengapa studi kasus pada pertama pengumuman kenaikan cukai rokok memilih tanggal 13 September sebagai T0. Nah, hal itu dikarenakan pengumuman dikarenakan pada Presiden Jokowi dan Ibu Sri Mulyani itu melakukan rapat pada tanggal 13 dan baru diumumkan pada tanggal 13. Mengapa kita tidak memilih T0 yang lainnya? Karena menurut kami T0 tanggal 13 itu merupakan tanggal yang tepat untuk dijadikan T0 ya berdasarkan dengan berita yang tersedia tersebut tadi. Apakah menjawab untuk Saudari Regen? Ya, sudah baik. Terima kasih. Saudari. Baik, terima kasih. Dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Fania yang menanyakan apa yang mempengaruhi anomali earning momentum. Nah, menurut kami yang mempengaruhi earning momentum yaitu terjadi ketika pertumbuhan pendapatan per saham atau EPS perusahaan mempercepat atau memperlambat dari kuartal fiskal sebelum atau tahun fiskal tersebut. Apakah menjawab Saudari Fania?
Oh, baik, sudah menjawab. Terima kasih, Saudari Rica. Baik, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Saudara Martin. Tadi ditanyakan apakah time of day itu pada 45 menit pertama ini juga berlaku bagi Monday Effect. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harris tahun 1986 ini membuktikan bahwa pada hari Senin ini terdapat return yang sangat negatif pada 45 menit pertama perdagangan di hari Senin. Tetapi pada hari return lain, pada hari lainnya itu return bersifat positif. Begitu. Apakah sudah menjawab, Saudara Martin? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab juga pertanyaan dari Saudari Rati. Tadi ditanyakan kenapa holiday effect ini tidak berlaku di Indonesia. Holiday effect ini tidak berlaku di Indonesia karena para investor di Indonesia ini biasanya cenderung menjual saham mereka sebelum liburan karena takut adanya penyebaran informasi yang kurang merata menjelang liburan. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, biasanya pelaku pasar ini bersikap untuk tidak memegang saham pada saat liburan dan menyebabkan penurunannya harga saham tersebut. Apakah sudah menjawab Saudari Ratih? Baik, terima kasih Saudara Hansel. Baik, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan ke Pak Daniel. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tim penyaji, untuk Hansel dan Rica ya, yang sudah mengantar kita pada diskusi tentang anomali di pasar modal. Ya, sebelum mengomentari termasuk menyampaikan materi yang perlu saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya apa yang disampaikan kelompok ini relatif lengkap, sudah lengkap. Jadi mulai dari EMH-nya, dari investasinya EMH-nya sampai kemudian ke anomalinya. Penulisan juga rapi, hanya beberapa ya memang harus ada penyesuaian. Isinya lengkap, terus kemudian ke teknisnya itu ada beberapa penyesuaian yang memang harus ditata. Seperti salah-salah tulis, typo-nya nyaris nggak ada ya. Hanya kemudian memang beberapa seperti tanda baca dan sebagainya memang harus diatur dan sudah saya beri komentar. Yang lain lagi ada yang kelewatan. Apa coba Rica? Ya kalau yang nulisnya ya nggak tahu ya. Dilihat di nggak tahu kira-kira pegang atau enggak, tapi dilihat di abstrak dan abstrak ya, abstraknya memang kebalik, harusnya Indonesia dulu tapi kemudian bahasa Inggris. Saya pikir coba bahasa Inggris toh, tapi ternyata kebalik. Nggak apa-apa, itu hanya masalah tata letak. Apa yang kurang di abstrak dan abstrak? Keyword, Pak. Betul, keywords-nya dan kata-kata kuncinya itu nggak ada. Saya cari mana ini keyword-nya dan kata-kata kuncinya ya. Maaf Pak, terlewat. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Ya, tinggal ditambahkan, tidak terlalu berpengaruh ke nilai ya, karena penilaian saya pasti berdasarkan substansinya, substance of a form. Jadi sempurna, bukan nyari sempurna, cuma hanya kurang di situnya.
Terus kemudian yang nanti yang ingin saya tambahkan sebenarnya di terakhir dari penjelasan mengenai abnormal return itu sebaiknya kemudian diberi satu tabel 1 ya di situ itu tentang ininya rangkumannya dari anomali ini aja. Jadi bukan hanya kata-katanya ini. Jadi anomali ini apa aja itu di sampingnya dalam bentuk seperti tabel, terus kemudian jadi ada tabel itu nomor, terus bukan nggak perlu nomor sih, tabel ininya 4 tabel anomali itu, empat anomali itu, anomali akuntansi dan sebagainya, anomali peristiwa, terus kemudian di sampingnya itu rinci-rinciannya, di sampingnya lagi penjelasannya. Jadi January effect itu apa, jadi keterangannya. January effect itu apa, jadi apa itu. Jadi lebih memperjelas sehingga itu lebih lengkap lah. Walaupun sebenarnya materimu sudah cukup lengkap ya dari kelompok ini dan menyajikannya dengan baik. Walaupun kesannya seperti terburu-buru gitu ya, cepat ingin disampaikan karena banyak, tapi semuanya tersampaikan dengan baik, tersaji dengan baik dan terpresentasi dengan baik. Itu ya kelompok ini bagi saya sementara ini masih yang terbaik ya di mata kuliah TKF ini. Karena baik isi, penyampaian maupun proses diskusinya berjalan dengan lancar. Nggak lama-lama, tadi saya pikir mau saya itu waktu masuk ke sesi ketiga itu mau pipis, tapi saya ngelihat sejarahnya gitu, loh pertanyaan itu nggak pernah dijawab lama, betul kan? Terpaksa saya nahan gitu ya ke belakang, karena kemudian ternyata cepat banget. Ya saya diskusikan, saya hitung nggak 1 menit kemudian langsung saya akan menjawab. Ya walaupun jawabannya memang sebenarnya masih bisa ditanyakan ulang oleh kelompok-kelompok itu untuk lebih detail gitu ya untuk penanyanya. Tapi ya secara keseluruhan ini sudah bagus, sangat bagus bahkan. Itu ya komplimennya. Tapi tolong nanti yang kurang-kurang itu ditambahkan ya. Kesalahan-kesalahannya juga direvisi untuk menyempurnakan hasil presentasi yang sudah disampaikan hari ini. Dan semoga nanti kebawa sampai ke artikel. Dan saya ketahui kenapa kok pakai 2 studi kasus. Supaya nggak royoan nanti studi kasusnya. Walaupun kelihatannya kok sama-sama rokok dan satunya BUMN ya. Supaya nggak royoan nanti kemudian sepertinya bagi-baginya itu ya, karena kita tahu kalau artikel itu lebih pada opini kita. Jadi ya itu. Oh ya di bab 5, itu harusnya penutup baru kemudian simpulan itu di bawahnya. Di bab 5 itu judulnya bukan simpulan. Bab 5 penutup, 5.1 simpulan. Itu aja sih. Yang lain-lain bagus. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok ini sudah lengkap tersaji semuanya. EMH juga kemudian antara efisien keputusan dan efisien informasi juga tersaji dengan baik, sekaligus bisa terlihat ya jelas dengan gambarnya. Seandainya itu ada tabel yang memperjelas di simpulan dari anomali, mungkin akan jauh lebih baik lagi, tapi sudah bagus. Terus kemudian dari diskusinya ada banyak pertanyaan dan kemudian memang kemudian merujuknya kepada anomali, termasuk insider tradingnya itu siapa dan sebagainya, dan kemudian bagaimana event study-nya, dan kemudian dari beberapa anomali itu muncul menjadi pertanyaan. Saya ingin menjawab dari yang terakhir. Dari pertanyaannya Ratih dulu gitu ya. Kenapa mandi effect itu tidak terjadi di Indonesia? Kelompok tadi sudah menjawab bahwa kemudian kecenderungan orang kita menjual dulu saat sebelum liburan karena takut. Kalau terjadi liburan itu kemudian ada corporate action yang mengakibatkan berubahnya informasi dan berubahnya kondisi pasar. Karena kan mau liburan kan namanya aktivitas produksi dan aktivitas
di pasar modal kan tetap jalan gitu ya, perusahaan tetap jalan, pasar modal tetap jalan. Kenapa kira-kira Rate kok tidak terjadi? Yang terjadi kecenderungannya adalah Monday effect. Saya tanyakan ke Rate sendiri. Lu mana ini Rate? Wah itu kan masih ada ini di fotonya, masih ada lingkaran kuningnya. Kenapa kira-kira Rate? Oh, kok nggak dijawab sama Ratih ini? Padahal masih ada gambarnya, angkat tangannya gini ya Ratih itu. Hai Ratih. Oke. Siapa yang bisa menetapkan liburan di Indonesia itu yang pasti kapan? 17 Agustus, Pak. Holiday, oh, 1 hari itu bukan holiday itu. Yang pasti apa liburan? Lebaran. Lebaran, Pak. Emang Lebaran pasti tanggalnya? Yang pasti itu cuma Natal dan Tahun Baru, dan itu terkena bukan holiday effect, terkena dengan January effect. Lebaran itu selalu maju 10 hari. Karena apa? Penanggalannya beda. Penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriah itu beda 5 hari ya. Tapi kemudian terakumulasinya sehingga kemudian jadi 10 hari. Maju terus loh liburan hari raya itu. Sehingga tidak bisa menetapkan kapan hari rayanya kecuali ditetapkan oleh pemerintah dan oleh Muhammadiyah atau NU di awal tahun. Kapan hilalnya dan sebagainya. Jadi kemudian ngomong holiday-nya kapan gitu ya, karena maju terus. Sehingga, dan kemudian di hari raya itu malah sebenarnya apa? Aktivitas ekonomi kayak apa? Kenceng atau lambat? Yang terjadi saat mulai puasa itu Ramadan minggu-minggu kedua ketiga, bahkan mulai minggu pertama sampai pasca hari raya, sampai 10 Muharram lah, sampai kemudian itu gimana aktivitas ekonominya? Meningkat, Pak. Banter, iya betul sekali. Di situ orang cenderung kemudian apa? Bukan hanya tidak melakukan corporate action, tapi berharap bahwa kemudian terjadi lonjakan pendapatan, lonjakan laba dari perusahaan, dan kemudian pemegang saham, pelaku di pasar modal itu mengantisipasi jangan-jangan ada perubahan harga juga. Kalau sudah dekat hari raya, itu kan mulai apa saja, bisnis apa saja nggak muter itu, kecuali properti. Ya orang nggak beli rumah karena apa? Kemudian lebih suka membetulkan rumah. Bisnis kendaraan, oh kalau hari raya, menjelang hari raya pada berlomba-lomba mobil baru. Otomatis setelah itu hari raya, liburan, hotel dan sebagainya penuh. Makan, orang puasa itu kan di siang hari. Kalau malam hari kan harusnya puasa itu kan menghindari yang enak-enak gitu ya. Tapi ternyata gimana? Seperti balas dendam, kalau pas waktunya buka itu kan mulai dari takjil, mulai dari main course-nya, makanan besarnya, kemudian ngemilnya di tengah malam, sampai kemudian di sahurnya. Istimewa semuanya makanannya. Jadi sepertinya kita itu menabung setahun hanya kemudian untuk kita habiskan di hari raya. Akhirnya apa? Seakan-akan tidak ada yang namanya holiday effect. Sebenarnya ada. Holiday effect-nya itu cenderung malah sebenarnya di bulan-bulan Juli dan Agustus. Terlepas dari hari raya. Itu holiday effect-nya walaupun itu tidak terlalu tinggi ya. Itu urusannya dengan anak masuk sekolah dan anak masuk kuliah. Itu biasanya ada kecenderungan berubah karena polanya orang tua lebih suka menabung, menarik semua investasinya untuk mempersiapkan anaknya sekolah. Emang yang kaya tidak ya, tetap aja mereka karena kemudian harus persiapan katakan anaknya sekolah ke luar negeri dan sebagainya. Itu kemudian investor itu
ada di pasar itu ada sedikit terpengaruhnya, walaupun sering tidak signifikannya, tapi terjadi. Abnormal return terjadi di sana pergerakannya. Sehingga baik juga TVA-nya, trading volume activity-nya ada gejolaknya di bulan-bulan Juli itu. Bulan Juli dan Agustus. Tapi ya tidak signifikan, tapi ada. Hanya ada pengaruhnya walaupun tidak terlalu kenceng. Itu yang terjadi. Sedangkan kalau di Natal dan Tahun Baru, holiday effect-nya itu karena kemudian setelah orang menjual sebelum Natal, karena kemudian juga butuh untuk rekreasi dan sebagainya, investasinya mereka jual, terus kemudian mereka takut akan ada corporate action selama akhir tahun itu, karena di akhir tahun mereka akan rata-rata perusahaan juga tutup tahun, itu yang kemudian mereka mending nunggu sampai Januari pulang liburan, sisa uangnya dimasukkan lagi ke pasar. Itu yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya pola itu juga terjadi di Barat ya, di negara-negara Barat yang 4 musim. Itu kalau untuk holiday itu karena biasanya Natal dan Tahun Baru itu mereka panjang ya, di Eropa itu kan panjang, hampir sepanjang Januari itu mereka di sepanjang Desember mereka akan libur ya sampai pertengahan Januari, sehingga itu terpengaruh banget. Holiday effect juga mereka kemudian ada pengaruhnya saat kemudian harus liburan karena holiday itu bukan hanya hari raya loh ya. Kalau di Indonesia kan kita ngomong holiday itu hari raya, tapi kalau di Barat sana holiday itu liburan yang panjang. Jadi baik liburan itu yang terjadi di Natal Tahun Baru, baik itu di musim panas, itu terjadi di bulan Juli Agustus. Itu terjadi holiday-nya kelihatan karena mereka mau liburan, sahamnya mereka lepas semua, mereka liburan pulang baru investasi lagi. Karena mereka tidak mau selama liburan itu harus nonton pergerakan saham dan sebagainya. Nah, itu kenapa holiday effect itu di Indonesia bukannya tidak terjadi, tetap terjadi, tapi gabung dengan January effect. Sedangkan yang lain itu liburan kita geser terus tanggalnya ya. Tanggalnya geser maju 10 hari. Nah, itu yang perlu diketahui tentang holiday effect. Nah, hal-hal yang lain bahwa kemudian ada January effect sudah dijawab, terus kemudian ini ada yang saya juga pertanyaan yang baik ini, yang dari Magdalena, neglected firm effect. Kenapa tidak? Kenapa kemudian memberikan return yang lebih besar? Sebenarnya bisa nanya lebih jauh dari jawaban dari yang disampaikan Hansel tadi, bahwa kemudian kurangnya informasi. Nah, kurangnya informasi itu kenapa? Bisa ditanya lagi loh, dampak dari tidak atau kurangnya informasi dari perusahaan kecil itu apa? Yang bisa ditanyakan. Kira-kira kalau yang saya tanya gitu ke Hansel, gimana Hansel jawabannya? Bahwa dengan kemudian perusahaan neglected firm itu, perusahaan kecil itu tidak diperhatikan, kan katamu tadi informasi yang disajikan kurang. Dan kemudian Magdalena menjawab ya gitu kan. Ya saya terima. Kalau saya tanya apa dampaknya dengan informasi yang kurang itu yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan kecil? Kira-kira apa Hansel? Kurangnya pengetahuan investor tentang saham yang investor besar tentang saham yang diperjual di pasar modal, Pak. Loh kan ini neglected itu, ini kan perusahaan kecil. Neglected itu kan yang mereka terabaikan, mereka yang dianggap, tidak dianggap, dan kemudian betul bahwa kemudian return-nya jadi tinggi kan, seperti yang ditanyakan oleh Magdalena. Terus apa dampaknya dari tidak adanya informasi atau sedikitnya informasi itu terhadap return yang tinggi? Apa? Rica juga boleh kalau mau membantu menambahkan. Sebenarnya return yang dicari apa? Real return atau abnormal return? Bagi neglected firm, menawarkan apa?
yang tinggi itu adalah abnormal return. Karena apa? Karena itu tadi, karena dia kurangnya informasi, maka yang berani masuk adalah yang relatif berani berhadapan dengan resiko. Dengan resiko yang tinggi, itu kan terjadi kemudian abnormal. Kalau kemudian ternyata dia itu katakanlah under value, terus kemudian dibeli dan kemudian mendapatkan over value gitu ya, akhirnya apa? Abnormal return-nya kan tinggi. Makanya neglected firm bagi beberapa investor, terutama mereka yang risk seeker, itu jadi menyenangkan karena informasinya memang sedikit tersedia. Sehingga kemudian ya akhirnya cenderung spekulatif gitu ya. Bahwa kemudian siapa tahu ini menghasilkan tinggi, tapi mereka pasti investor juga sudah punya pengalaman, tidak kemudian asal mengambil transaksi di pasar modal atau mereka melakukan yang namanya action di pasar modal itu tanpa memperhatikan kondisi perusahaannya. Kalau memang sudah tahu pasti perusahaannya jelek, mau tawar harga sahamnya murah banget ya, supply-nya banyak kan pasti demand-nya juga nggak ada. Nah itu, jadi lack of information, karena sedikitnya informasi, kita ngomong efisien ke pasar modal, efisiensi lagi, efisien pasar modal itu EMH, semakin kecil, semakin dia lemah, weak form, maka semakin tinggi abnormal return yang diharapkan. Semakin kuat pasar, maka tidak akan bisa mendapatkan abnormal return. Makanya itu, semakin sedikit informasi, sangat mungkin abnormal return-nya tinggi. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa investor untuk melakukan aksi di pasar modal ya, melakukan beli entah ya biasanya beli itu ya, kemudian memanfaatkan beli naik, terus kemudian banyak orang yang mengejar mencari dijual lagi, spread 2, 3, 4 poin gitu kan, mereka sudah dapat untung dari total berapa banyak yang diperdagangkan. Nah, itu yang dari neglected firm. Nah, yang lain lagi itu kan sebenarnya lebih banyak fenomenanya. Fenomenanya ini fenomena waktu ya, seperti time of the day dan Monday effect itu tadi sudah dijawab dengan baik. Terus kemudian anomali akuntansi. Itu ya, tadi earning terkait dengan earning yang ditanyakan oleh Fania juga sudah dijawab dengan baik. Terus event study urutannya dijelaskan detail satu persatu gitu ya oleh Rica tadi. Ini pertama nyari ini kemudian menemukan abnormal return, TVA dan sebagainya dihitung. Jadi ya sepertinya kelompok ini memang paham betul apa yang harus disajikan dan yang disampaikan gitu ya. Karena kelihatan diskusinya nggak perlu lama-lama gitu, antar kelompok ini tiba-tiba langsung bisa jawab saja gitu ya, hajar aja gitu ya, karena pertanyaannya betul-betul dikuasai gitu ya. Itu yang bisa saya tambahkan dari kelompok ini. Jadi sebenarnya kalau secara kesimpulan ya yang bisa saya simpulkan, yang namanya anomali mau EMH itu kenapa kok sampai sekarang itu belum menjadi teori? Kenapa kok efisien market itu masih jadi hipotesis terus? Kasihan Pak Fama ini. Tapi tidak juga bisa batal karena sampai hari ini juga tidak ada teori yang menyangkal EMH, yang bisa menjatuhkan EMH. Tapi menjadi hipotesis terus karena dari hari ke hari, tahun ke tahun itu ada saja anomali yang muncul, ada penyimpangan dari teori itu, ada penyimpangan dari hipotesisnya. Muncul terus, tapi itu yang menjadikan EMH juga sering menjadi kejaran orang-orang untuk melakukan penelitian. Karena apa? Menarik, siapa tahu ada fenomena, termasuk sebenarnya dari teman-teman atau kawan-kawan yang multi paradigma. Kakak kelasmu itu ada yang lucu gitu ya, yang
dia melihat keputusan, jadi efisien terhadap keputusan itu berdasarkan sio dan weton. Waduh kan, jadi sionya apa, wetonnya apa, keputusannya apa, itu nanti kemudian dicari anomalinya, dijadikan penelitian. Dan sudah lulus ya namanya si Jovi. Rumahnya depannya Pak Rey persis gitu ya. Nah itu Jovi itu meneliti tentang bagaimana pengaruh dari sio dan weton terhadap efisien keputusan. Jadi bagaimana dalam pengambilan keputusan, apakah ada pengaruhnya dan sebagainya, dan itu kemudian bisa saja menjadi anomali. Ternyata apa? Orang itu sionya apa, itu bisa menjadi kemudian pengambilan keputusannya seperti apa. Yaitu orang-orang multi paradigma bisa aja kalau mikir sampai ke sana. Karena apa ya? Ya anomali ini sangat banyak yang bisa diteliti, sangat banyak yang kemudian masih berkembang karena belum tertutup teorinya. Jadi terus bisa bertambah. Nah itu kenapa makanya market efficient itu menjadi hipotesis sampai sekarang belum menjadi teori. Perkembangan anomalinya bertambah terus. Hari ini mungkin ada aja kalau kita meneliti yang ada penelitian terbaru, ternyata anomalinya sudah tambah lagi. Entah itu anomali akuntansi, entah itu anomali peristiwa, atau anomali-anomali yang lain. Begitu intinya. Jadi EMH masih bisa menjadi, khususnya anomali, kalau EMH-nya pasti ya, karena risk and return, tapi anomalinya ini bisa menjadi lahan penelitian yang masih terbuka untuk siapapun. Siapa tahu di sini nanti akan ada yang mau meneliti mengenai entah itu event study-nya, itu entah kemudian anomali-anomali akuntansi kayak. Jadi bukan hanya anomali peristiwa, tapi bisa aja anomali akuntansi atau anomali-anomali yang lain. Silahkan kalau ada yang mau meneliti. Dan dengan senang hati saya membantu, entah sebagai pembimbing atau penguji, karena betul-betul kalau bagi saya menarik, karena fenomena-fenomenanya itu ada yang terbaru dan kemudian bisa bertambah dan bisa memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana pengambilan keputusan di pasar modal itu sangat dipengaruhi oleh informasi dan peristiwa yang ada di seputaran pasar modal itu. Jadi action dari pelaku pasar itu dipengaruhi juga dari action yang ada dari corporate action-nya. Jadi saat perusahaan itu beraksi, maka akan ada reaksi. Aksi dan reaksi itu kemudian terjadi di pasar modal karena apa, perusahaan beraksi, terus kemudian pelaku pasar itu bereaksi, gitu ya. Dan kemudian ini vice versa. Saat kemudian direaksi oleh pelaku pasar, maka kemudian akan mempengaruhi kondisi pasar secara keseluruhan. Artinya EMH itu sangat dipengaruhi oleh aksi dan reaksi, baik itu perusahaan maupun pelaku pasar modal, dan itu akan memperluas kesempatan untuk fenomena baru yang akan muncul di pasar modal. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada yang mau berdiskusi, mau menanyakan baik seputaran EMH maupun katakanlah hal yang lain ya. Kalau nanti tugas akhir ya nantilah ada diskusinya sendiri ya, bisa konsultasi sendiri. Itu ya sekedar informasi saja, hari Jumat besok, hari Jumat jam 9 serta hari Senin jam 11 itu ada yang sempro ya. Jumat jam 9 itu Sania, dan Senin tanggal 30 jam 11 itu Okta yang akan sempro.
Ya, semoga yang lain segera menyusul. Oke, ada yang didiskusikan? Kalau tidak, saya boleh tahu, ini kan sudah minggu ke-10 atau ke-11 gitu ya. Ada yang ini, berapa kelompok yang belum maju? Yang saya tahu ada satu yang tidak punya kelompok sendirian, si Rizal, Amrizal. Yang lain lagi yang belum maju siapa? Kelompok saya, Pak. Oh iya, Christine sama Devina ya. Selain itu? Kelompok saya sama Citrun, Pak. Oh, Elsa dan Citrun. Berarti kita masih kurang 3 kali ya presentasinya ya. Ada Iya, Pak. yang ke depan siapa? Kelompok saya. Oh, Christine dan Devina ya minggu depan. Terus kemudian 2 minggu lagi Elsa dan Citrun, dan yang terakhir ada si apa? Di minggu kedua itu Amrizal sendirian. Iya. Oke, dipersilahkan untuk mempersiapkan diri ya dengan sebaik-baiknya, belajar dari kemudian kekurangan dari kawan-kawannya untuk menampilkan makalah dan presentasi yang terbaik yang bisa diberikan. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, sekedar mengingatkan untuk Hansel, nanti rekaman perkuliahan ini akan diunggah seminggu kemudian, dan kemudian yang lain ada waktu untuk memperbaiki, merevisi dari makalah maupun nanti kalau itu berpengaruh ke PPT, silakan PPT-nya diperbaiki untuk dikumpulkan bersama artikelnya pada saat UAS. Ya, ini Devina muncul-muncul terus ini. Mau nanya apa, Devina? Silakan. Oh, enggak, Pak. Ini mungkin error saya nggak resign sih. Oh, kepencet gitu ya. Oke, ini yang belum ada ini Devina, itu tulis gambarnya masih DA, Yeremia Citrun itu YK, Yeremia Citrun Bapak Kurnia ini masih YK tulisannya, AF, Amrizal Fatoni ini ya. Kalau bisa nanti fotonya untuk emailnya nanti dimunculkan fotonya ya, supaya keluar di sini fotonya, tidak kemudian tulisannya YKAFDA gitu ya. Itu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dan akhiri perkuliahan hari ini dengan doa untuk mengucap syukur. Dan untuk perkuliahan hari ini dan studi Anda yang mendekati saat-saat terakhir ya di Universitas Majung pada semester ini. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih untuk semuanya, penyaji dan audiens. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo.